Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal berapa? 9 ya. 10. 9 apa tanggal 10? 10. Udah gajian? Udah gajian? Udah habis. Udah gajian udah habis katanya. Ya, habis cari lagi gitu ya. Ini ibadah yang klasik ya. Jadi kalau ibadah yang lain kan nggak disebut klasik. Kalau ini klasik ibadahnya. Namanya nazar. Nazar itu ibadah klasik gitu ya. Apa sih nazar itu ya? Karena nazar itu mewajibkan atas diri sendiri sebuah ibadah yang pada dasarnya tidak diwajibkan oleh syariat. Tadinya nggak wajib, buat dirinya tidak wajib, tapi dia mewajibkan dirinya. Ya. Dengan lafaz menunjukkan hal itu, ya seperti orang bilang bersedekah dengan jumlah 100 atau 50 atau 5.000 rupiah gitu, wajib atasku untuk Allah. Jadi saya bernazar nih untuk bersedekah setiap pagi 2.000 rupiah gitu. Itu nazar kayak gitu, ibadah klasik gitu. Dan itu harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan gitu, dia punya kafarat juga. Kafaratnya sama dengan sumpah kemarin yang kita pelajari. Iya. Iya. Bahwa nazar nggak sah juga kalau diucapkannya bukan karena Allah, nggak sah. Jadi nazar itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Ya. Ada tuh orang gini. Ntar kalau anak saya sembuh dari penyakitnya, saya mau datangi makam keramat Mbah Pulan gitu. Ini nggak boleh kayak gitu, nggak ada itu, batal itu nazar, nggak gitu. Tapi kalau dibilang kalau anak saya nanti lulus sekolah dan diterima di sekolah yang favorit gitu, saya mau puasa 1 hari, boleh yang kayak gitu. Karena Allah dia puasa karena Allah, itu nazar namanya ya. Jadi nazar diucapkan itu nggak sah. Kalau salah pengucapannya juga nggak sah. Kemudian ada syaratnya, tetap syaratnya seperti balik orang yang berakal, itu syaratnya tuh ya. Dan memiliki kebebasan kehendak, nggak ditekan, nggak disuruh oleh orang. Itu syarat-syarat untuk bernazar gitu ya. Itu
Itu sebagaimana tercantum tuh di surat 3 tuh ya, surat Al-Imran ayat 35. Coba lihat. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ayatnya gitu ya. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Jadi kalau bernazar kepada Allah, ya. Jadi janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi istrinya Imran bernazar, maka anaknya jadi orang yang taat dan mengabdi kepada Allah. Jadi keturunannya jadi nabi. Imran melahirkan siapa? Istrinya Imran? Maryam. Maryam binti Imran. Imran melahirkan, istri Imran melahirkan Maryam. Maryam melahirkan jadi nabi, gitu ya. Itu makanya kalau kita mau bernazar yang baik. Kalau saya nanti bulan Rajab sudah mendapatkan 1,5 miliar, saya mau umrah sama istri saya, nazar, gitu. Ya, ketika bulan Rajab dapat 1,5 miliar, umrah dia berdua sama istrinya di bulan Ramadan, gitu, nazar. Bagus nggak kayak begitu? Nazarnya yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek, gitu. Kemudian di surat 19 ayat 26. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Gitu. Aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti mendapatkan di bulan Rajab yang akan datang 1,5 miliar untuk menunaikan ibadah umrah. Bagus kan? Kamu mau begitu nggak? Gitu, nazar makanya. Allah tahu dikasih tuh kan, akhirnya nanti dikasih gitu ya. Nazarnya yang baik-baik ya. Di zaman jahiliyah bukan nggak ada, nazar itu ada. Sebelum Rasulullah membawa syariat nazar, ada di zaman Rasulullah ya, di zaman jahiliyah itu. Di surat 6 ayat 136 ya. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ شَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanam dan hewan bagian untuk Allah, sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Dia percaya dulu zaman jahiliyah ada Allah, dia percaya juga sama berhala. Ada nggak orang sekarang percaya sama Allah, percaya sama berhala?
Jahiliyah juga itu orang itu. Jahiliyah juga. Udah percaya sama Allah, percaya sama yang lain gitu ya. Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu ya. Ya. Jadi orang Arab dulu penganut syariat Ibrahim ya. Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Ismail. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkurban. Jadi salah untuk mengartikan berkurban dulu itu ya. Sehingga dapat menanamkan kepada pengikut-pengikutnya rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu contoh. Jadi orang jahiliyah dulu kalau ngebunuh anaknya baik ngikutin Nabi Ibrahim, padahal bukan begitu. Namanya salah tafsir. Makanya nggak paham, makanya dia selalu salah paham ya. Padahal alasan yang sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda. Jadi dibunuh anaknya, kan dulu sering membunuh anak-anak perempuannya gitu kan, karena takut miskin atau takut kena aib gitu. Kemudian dia punya alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal mah sama orang juga begitu ya. Saya kan datang ke pohonan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana bisa begitu? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bikin syariat baru ya kan? Jelas bahwa nazar itu hanya untuk Allah ya. Bahwa nazar disyariatkan dalam Islam ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat 2 ayat 270 itu ya. Coba lihat. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar, janji untuk melakukan satu kebajikan terhadap Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, baik dengan syarat ataupun tidak gitu. Yang kamu janjikan maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Kamu mau nazar nggak? Kalau nanti di bulan Rajab dapat 1,5 miliar, kamu umroh sama istrimu ke tanah suci, mau? Oh nazar gitu ya? Nazarnya kayak gitu ya? Gitu. Dapat rezeki 1,5 miliar. Kamu mau nggak gitu? Mau ya? Hah? Dan Allah tahu apa yang kita nazarkan. Ketika dikabul oleh Allah ditunaikan. Kalau tidak dia harus bayar kafarat. Dapatnya orang sama tuh, ada orang gitu. Saya mau haji Ustadz, udah ada untuk bayar haji. Tiba-tiba ada tuh godaan tuh. Dia kan udah bernazar nih. Kalau nanti saya dapat duit 100 juta, saya mau menunaikan ibadah haji. Gitu. Ketika dia mau bayar, ada tetangganya datang. Ada rumah saya mau jual nih, murah, gitu kan? Murah. Harga rumahnya bernilai 300 juta. Udah, karena saya butuh uang 100 juta aja. Dia mikir, dibeliin rumah dulu nih, dikontrakin dulu, gitu kan? Gitu. Akhirnya dia nggak menunaikan ibadah haji. Dia harus bayar kafarat. Kemudian Ibu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara ayyuti'a Allah falyuti', wa man nadara ayya'siyahu fala ya'sih." Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan barang siapa bernazar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah dia mendurhakainya. Kalau bernazarnya nggak benar, nggak boleh ya gitu. Karena Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nazar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil."
Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan hanya dikeluarkan dengan nazar dari orang bakhil. Jadi kalau orang bakhil kalau mau membuat kebaikan, dia nazar. Kalau saya dapat duit, saya sedekah. Kalau saya nggak dapat duit, saya nggak sedekah. Gitu ya. Jadi kata Nabi juga dalam sebuah hadisnya, la nadra fi ma'siyatin, tidak ada nazar dalam perbuatan maksiat, ya, bahwa nazar itu harus mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bernazar dia ibadahnya ibadah klasik gitu ya. Nazar yang bersyarat dan ada nazar yang tidak bersyarat. Kayak umpamanya kita itu, kalau yang bersyarat, kalau saya dapat 1,5 miliar saya mau umroh, itu nazar yang bersyarat namanya ya. Gitu. Tapi kalau nazar yang tidak bersyarat, insya Allah gitu, saya akan menunaikan ibadah umroh pada bulan Ramadan yang akan datang. Dia tanpa syarat tuh, tanpa syarat ya. Gitu. Tapi insya Allah ya, ketika orang yang mau bernazar sesungguhnya dia melakukan ibadah klasik gitu. Jadi, bagaimana kalau bernazarnya kepada orang mati? Itu ya tadinya nggak boleh ya, orang mati itu ya, orang mati. Jadi mengatakan kepada orang yang sudah mati, wahai Tuan Fulan, apabila keluargaku yang hilang dikembalikan gitu, ada juga anaknya hilang, terus duitnya hilang, terus nggak ketemu gitu ya, nanti kalau ketemu saya mau datang ke kuburannya gitu ya, kan biasanya begitu ya. Kemarin siapa sih? Apabila orang yang bernazar meyakini bahwa orang mati mengurusi berbagai perkara tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan ini adalah kekufuran. Sampai kufur orang itu ya. Gitu. Mbah, nanti kalau saya dapat rezeki ya, saya mau bisa kredit motor, saya datang lagi di sini ke Mbah gitu ya kan, di kuburan si Mbah apa namanya, Mbah Sorong gitu ya. Ya, saya potongin kambing, saya potongin ayam gitu ya. Itu nggak boleh itu ya. Tapi kalau bernazar sama orang yang masih hidup boleh gitu. Umpamanya dia bilang, nanti kalau saya dapat uang kamu saya kasih. Saya kalau dapat uang kamu saya kasih. Orang itu masih lupa. Hah? Udah dapat lupa. Udah dapat lupa. Oh, kamu dilupakan juga ya? Iya, kadang-kadang gitu. Iya. Iya. Kalau saya Andri dapat duit, saya ngasih Andri gitu ya kan. Udah lupa tuh orangnya ya kan. Dia suruh bayar kafarat. Dia suruh bayar kafarat ya kan. Kalau dia bayar kafaratnya bagaimana? Ngasih makan orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak, atau dia berpuasa 3 hari. Gitu ya. Itu kafarat nazar ya. Itu harus dibayar. Dia kasih tahu gitu bahwa Uqbah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratun nadri idza lam yusamma kafaratu yamin. Kafaratnya nazar itu apabila tidak ditentukan oleh orang yang bernazar ya, adalah kafarat sumpah. Sama dia bayar ngasih makan orang miskin gitu ya. Jadi jangan sampai kita bernazar kemudian tidak ditunaikan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.